Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika hati terasa berat karena permasalahan hidup yang datang silih berganti dan keadaan saat ini terasa begitu gelap. Ingatlah hal ini saudara, kesusahan yang Anda alami hanyalah sementara. Kegelapan dan malam yang sedang Anda lalui sebentar lagi akan menjadi siang. Definisi gelap yang sesungguhnya bukanlah hitam ataupun pekat, melainkan ketiadaan terang. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu pun akan sirna. Tidak ada kegelapan yang tidak mampu ditembus oleh cahaya. Jika Anda merasa hidup yang dijalani sedang gelap dan suram, ingatlah semakin berat dan susah keadaannya, berarti tidak lama lagi keadaannya akan berubah. Ya, karena terang sinarnya yang ajaib akan segera terbit atasmu. Bagaimanakah hal itu dapat terjadi dan bila manakah terang itu dapat segera terbit atas kehidupan saudara sekalian? Jawabannya ada dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Begitu mengagumkannya ayat ini saudara. Untuk dapat mengerti ayat ini, saya akan mengajak pikiran dan imajinasi saudara untuk membayangkan hal ini. Anda sekarang bisa mendengar suara saya yang saya sampaikan karena adanya kata-kata yang keluar dari mulut saya. Serta ada perantara yaitu udara. Karena kita berada di dalam bumi. Ada atmosfernya saudara. Tetapi beda halnya ketika itu di luar angkasa, hampa. Di luar angkasa kita tidak bisa mendengar suara apapun juga. Bayangkan saudara, kita semua adalah astronot yang sedang berada di luar angkasa. Lalu kita sama-sama melihat sebuah peristiwa yang begitu fenomenal. Seperti mungkin tabrakan asteroid atau ledakan bintang. Duar! Tetapi Anda hanya bisa menyaksikan hal itu terjadi tanpa mendengar suara apapun juga. Karena Anda sedang berada di ruang hampa. Benar-benar kosong, tidak ada udara dan partikel apapun juga. Karena suara hanya bisa merambat dengan mediasi udara. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, yang kosong, yang tidak ada apa-apa, hampa, sinar atau cahaya itu tetap dapat merambat. Jadilah terang di tengah-tengah kehampaan, maka terang itu jadi. Tidak ada kegelapan yang paling gelap yang tidak mampu ditembus oleh terang atau cahaya itu. Betapa mengagumkannya cahaya atau terang itu saudara. Tetapi meskipun demikian, cahaya yang kita lihat hanyalah sebuah ciptaan. Sang pencipta cahaya atau terang yang sejati itu pernah mengatakan, akulah terang dunia. Kita akan belajar sifat cahaya yang akan dikaitkan dengan cara kerja Allah. Karena jika cahaya yang ciptaan saja bisa tanda kutip mengerjakan atau berbuat yang demikian, terlebih Allah yang menciptakan terang atau cahaya itu. Ini memiliki suatu kemiripan dengan ayat yang sudah kita baca. Di zaman penciptaan, di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah kehampaan, yang ada Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam perjanjian baru ketika Kristus berfirman, akulah terang dunia, artinya di luar Tuhan semuanya gelap. Dunia ini bahkan pribadi saudara sebetulnya tidak mempunyai pengharapan lagi. Tetapi Allah kita Yesus Kristus memberikan sebuah kepastian. Akulah terang dunia. Terang itu sudah datang dan sudah ada dalam dunia ini. Di tengah-tengah kegelapan dunia yang ada, yang kita miliki, sepertinya kita tidak mempunyai pengharapan lagi. Kedepannya tidak tahu harus bagaimana. Semuanya sudah dilakukan. Saya tidak tahu harus mencari melalui media apa lagi. Ya, ketika kebuntuan dan keputusasaan melanda, datanglah mendekat kepada Kristus. Maka Anda akan melihat terangnya yang ajaib itu dapat merambat di tengah-tengah kehampaan dan di tengah-tengah kemustahilan yang sedang Anda hadapi. Percayalah saudara, ketika terang itu ada dalam diri Anda, pengharapan itu akan datang. Mari datang dan mulai percaya lagi kepadanya. Mungkin saudara berpikir, saya sudah pernah mencoba mempercayai Tuhan, tetapi hasilnya sepertinya sama saja. Saya tetap seperti ini. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa demikian? Jawabannya sungguh sederhana saudara. Seberapa besarkah Anda bergantung dan beriman kepadanya? Kalau Anda hanya berserah 10%, jangan harap Anda akan melihat sesuatu hal yang besar akan terjadi. Sama halnya juga jika Anda hanya percaya setengah-setengah saja. Akan tetapi ketika Anda mempercayai, beriman secara utuh tanpa keraguan kepadanya, maka terang sinarnya yang ajaib akan mengubahkan hidup saudara. Kuncinya agar terang itu dapat terjadi ialah ketika Allah berfirman. Firman-Nya sudah disampaikan kepada kita semua melalui Alkitab. Sudahkah kita membaca serta meyakini firman-Nya? Ketika Anda hanya mempercayai firman-Nya sebanyak 30%, firman-Nya hanya akan bertindak sesuai dengan iman Anda yang 30% itu. Tidak heran saudara, banyak orang Kristen yang jatuh, bangun, mulai ragu-ragu dan kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena ia hanya mempercayai Tuhan setengah-setengah saja. Tetapi berbeda ketika
ketika kita mempercayai firman-Nya 100% tanpa keraguan dan dengan sepenuhnya, maka secara total Ia akan mengubahkan hidup saudara. Allah mampu mengubah kemustahilan yang sedang dihadapi menjadi sebuah kemungkinan. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, salah satu faktor utama kita bisa melihat segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini adalah karena adanya terang. Betul, kita bisa melihat karena adanya retina mata yang meneruskan data tersebut kepada otak. Lalu otak memproses data tersebut dan jadilah seperti yang kita lihat sekarang ini. Tetapi di balik itu semua, ada juga peranan yang sangat penting, yaitu cahaya. Sebetulnya setiap benda yang kita lihat itu memantulkan cahaya, sehingga benda tersebut dapat kita lihat. Buktinya saudara, ketika mati lampu secara total di malam hari, Anda tentu kesulitan untuk melihat, bukan? Apakah karena Anda tidak mempunyai dua pasang mata? Bukan, tetapi karena tidak adanya cahaya, Anda akan mulai mencari benda-benda penerang seperti senter yang dapat menerangi kegelapan tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan kita sebetulnya melihat tetapi buta. Yang harus kita ketahui ialah Tuhan sudah menyediakan masa depan yang gilang gemilang dan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup saudara. Tetapi Anda dibutakan oleh kekhawatiran dan ketakutan yang ada, atau ketika permasalahan datang menerpa, Anda mulai mencari pertolongan kepada yang lainnya, sehingga Anda tidak menyadari bahwa ada Allah Immanuel yang sekali-kali pun tidak akan pernah membiarkan saudara. Burung di udara saja Tuhan perhatikan, bunga bakung Allah pelihara, terlebih engkau, biji matanya, masakan akan Tuhan biarkan? Maka dari itu mulai sekarang melihatlah dengan iman. Saya tidak mengetahui lagi cara untuk menghadapi masa depan yang ada. Mimpi dan visi saya semuanya gelap. Saya takut menghadapi langkah kehidupan ini. Keluarga, anak-anak saya di tahun ini dan di masa-masa yang akan mendatang, entah mau dibawa kemana. Keraguan ini ada dan datang karena sebetulnya kita mengalami kebutaan. Karena tidak ada terang yang sejati. Tetapi ketika terang itu datang kepada saudara, Anda akan mengerti makna pengharapan dan janji yang terkandung dalam Kristus. Seperti yang terambil dalam Roma 8 ayat 32. Yaitu Kristus saja, pribadi Allah itu diberikan kepada kita. Tidak ada segala sesuatu pun di dunia ini yang lebih besar daripada Allah. Jika yang terbesar, pribadi Allah saja dikaruniakan, dilimpahkan kepada kita. Apalagi hanya untuk cita-cita kita, apalagi hanya untuk mimpi kita, kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan pasti akan cukupkan. Tetap bersandar, bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan atau berputus asa saudara. Sebagai poin yang terakhir, saudara tahukah Anda kecepatan rambat cahaya itu mencapai 300.000 km per detik. Tidak ada kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sebagai gambarannya saudara, pesawat tercepat milik NASA, pesawat ulang-aling, mampu mengelilingi bumi satu kali dalam tempo waktu 1,5 jam. Tetapi cahaya apabila bisa mengelilingi bumi dapat memutarnya sebanyak 7 kali dalam waktu tempo 1 detik saja. Keadaan yang kita alami Tuhan mampu balikan, seperti membalikan telapak tangan, seperti mimpi. Siapa yang sangka Yusuf yang hari ini ada dalam penjara, menjadi tawanan, tahu-tahu besok sudah menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Ketika Anda tetap bersandar kepada Tuhan, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Ketika Tuhan mau mengangkat saudara, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mencegahnya. Imani firman-Nya, bukankah ada tertulis Anda ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor, akan semakin naik dan bukannya turun. Mungkin Anda berpikir sepertinya saya tidak merasakan berkat yang demikian, karena situasinya yang sedang dialami begitu buruk, tidak memiliki pengharapan. Mungkin Anda merasa boro-boro menjadi kepala, karena sekarang saya sedang menjadi ekor, karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena permasalahan yang sedang Anda hadapi. Tetapi nyatanya tidaklah demikian. Perhatikan ini saudara, Tuhan selalu bekerja dari dalam, dari roh Anda terlebih dahulu, baru keluar yang nampak tubuh jasmania. Kalau dilihat dari grafik rohani, keadaan rohani Anda sebetulnya mengalami pertumbuhan naik ke atas. Mengapa? Karena di dalam keadaan sulit sekalipun Anda tetap mau percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Dan hal itu akan mempengaruhi realita atau keadaan kita saat ini. Mungkin Anda merasa Anda sedang mengalami kemunduran, berada di titik terendah. Hal itu kurang tepat saudara. Bayangkan apabila Anda ingin melompat lebih jauh dan lebih tinggi, apa yang Anda akan lakukan?
Bukankah Anda akan mengambil ancang-ancang dengan cara mundur beberapa langkah ke belakang, lalu berlari sekuat tenaga? Maka dengan demikian loncatan Anda akan semakin jauh dan semakin tinggi daripada yang tidak mengambil ancang-ancang ke belakang. Begitu pula dengan keadaan hidup saudara. Anda tidak mengalami kemunduran, tetapi Anda sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi dengan mengalami proses yang demikian. Anak panah harus ditarik ke belakang terlebih dahulu baru bisa melesat dengan kencangnya. Dan hidup Anda sebetulnya adalah anak panah di tangan pahlawannya, itu Allah itu sendiri. Percayakan dan serahkan hidup Anda, maka Anda akan melesat lebih jauh dan lebih hebat dari yang Anda duga. Dan hal itu akan terjadi dalam sekejap mata. Hari ini Anda boleh menangis di dalam pergumulan, tetapi besok Anda akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Tetaplah percaya kepada Allah. Mengapa topik pembahasan terang ini tidak menggunakan konteks kejadian penciptaan benda-benda penerang matahari, bulan, dan bintang? Karena salah satu alasannya yang ingin diambil dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Kondisi bumi belum berbentuk dan kosong. Ketika semuanya belum ada apa-apa, Tuhan sudah melihat sesuatu yang besar akan terjadi. Saat ini mungkin Anda direndahkan, tidak dianggap. Tetapi kita hidup bukan berdasarkan perkataan atau yang dilihat orang, melainkan apa yang dilihat Kristus. Yang Kristus lihat di dalam diri saudara adalah terang. Maka jadilah terang di dalam hidupmu, maka terang itu jadi. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk mengetahui setiap pergumulan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh para jemaat yang ada ya Bapak. Tetapi yang kami ketahui bahwa ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dan sekali-kali pun tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat maupun terlalu cepat, tetapi selalu datang di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap sandarkan iman pengharapan kami kepadamu. Karena kami mengetahui bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.